Oke, Anda sudah berbagi dengan kami sebuah wawancara yang seru sekali dengan Caroline Berger de Femine, seorang instruktur sekaligus pelatih STOT Pilates. Dan fokus kita kali ini adalah pada sebuah pelatihan yang cukup spesifik ya, namanya Injury Special Population, atau biar gampang kita sebut aja ISP. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar kenapa pelatihan ini, menurut wawancara itu, bukan cuma sekedar sertifikasi tambahan. Katanya ini semacam game changer. Kita akan coba gali gimana ISP ini jadi jembatan antara dunia fitness biasa dengan rehabilitasi. Dan katanya bisa mengubah total cara instruktur melihat tubuh manusia. Tepat sekali, karena kalau kita pikir-pikir pelatihan dasar Pilates kayak Medwork atau Reformer, itu fondasinya kuat banget kan? Tapi Caroline menggambarkannya dengan sangat pas loh. Itu seperti belajar tata bahasa, tapi ya kosakatanya masih terbatas. Kenyataannya kan di studio kita nggak cuma ketemu tubuh sehat yang ideal. Yang datang justru orang dengan nyeri punggung menahun, atau yang baru pasang pen di pinggul, lututnya habis operasi. Nah, disitulah kosakata yang lengkap itu jadi krusial banget. Nah, analogi tata bahasa sama kosakata ini menarik sekali. Berarti instruktur dasar itu tahu aturan geraknya, tapi mungkin nggak tahu kata atau gerakan spesifik apa yang harus dipakai untuk, katakanlah, klien dengan skoliosis. Jadi apa persisnya yang kurang dari pelatihan dasar sampai ISP ini dianggap begitu penting? Gini, kekurangannya itu bukan di kualitas pelatihannya, tapi di lingkupnya. Pelatihan dasar itu kan didesain untuk populasi umum. Oke, tubuh yang sehat-sehat aja gitu ya. Betul, prinsipnya, latihannya, progresinya, semua itu diasumsikan untuk klien tanpa riwayat medis yang rumit. Tapi begitu masuk studio, wah realitanya beda. Tiba-tiba Anda berhadapan dengan klien yang punya hernia diskus, yang lagi hamil trimester kedua, atau yang pergelangan kakinya nggak stabil. Nah, di momen itulah fondasi dasar tadi terasa sempit. Ah, saya mengerti. Jadi ini menggeser pola pikirnya ya. Mengutip Caroline lagi, pertanyaannya jadi bukan lagi seberapa banyak latihan yang saya hafal, tapi lebih ke, saya tahu nggak apa yang harus dilakukan kalau ada klien dengan pinggul pasca operasi di depan saya? Ini bukan soal repertoar, tapi soal kemampuan mengambil keputusan, berarti. Tepat sekali. Disitulah ISP masuk untuk memberikan apa yang disebut Caroline sebagai kehalusan atau nuance. Pelatihan ini nggak cuma nambahin daftar latihan, tapi mendalami kenapa sebuah cedera terjadi. Dari sisi biomekanika, terus bagaimana fase penyembuhan jaringan, dan apa saja kontraindikasi hal-hal yang mutlak tidak boleh dilakukan untuk kondisi tertentu. Oke, coba kita buat lebih konkret. Misalnya tadi Anda sebut soal nyeri punggung bawah kronis. Apa bedanya pendekatan instruktur biasa dengan yang sudah ikut ISP? Oke, instruktur dasar dengan niat baik ya, mungkin berpikir, oke, punggungnya kaku, kita coba latihan fleksi atau membungkukan tulang belakang untuk menambah mobilitas. Logis kan? Iya, kedengarannya logis. Tapi instruktur ISP akan berhenti sejenak dan berpikir lebih dalam. Mereka belajar tentang konsep seperti stabilitas segmental. Tunggu sebentar. Stabilitas segmental ini apa maksudnya? Biar kita semua paham. Apa ini kayak memastikan setiap lantai di gedung tulang punggung kita itu kokoh dulu sebelum kita mulai goyangkan gedungnya? Analogi yang sempurna. Persis seperti itu. Sebelum Anda minta gedung itu untuk bergerak leluasa, Anda harus pastikan setiap lantai atau setiap ruas tulang belakang itu stabil. ISP mengajarkan peran otot-otot super dalam seperti multifidus dan transversus abdominis dalam menciptakan stabilitas itu. Oke. Tanpa pemahaman ini, latihan fleksi yang tadi itu bisa jadi malah memberikan tekanan berlebih pada diskus atau ligamen yang sudah sensitif. Dan akhirnya, ya memperburuk rasa sakit klien. Jadi, ISP mengubah instruktur dari seorang pemberi latihan menjadi seorang ahli strategi gerakan. Oke, jadi fondasinya ada, tapi nggak cukup untuk kondisi nyata di lapangan. Dari sini wawancara Anda masuk ke konsep yang benar-benar mengubah cara pandang saya. Foam closure dan force closure. Ini kedengarannya teknis banget ya, tapi sepertinya ini inti dari segalanya ya. Ini jantungnya. Dan sebenarnya tidak serumit kedengarannya kok. Intinya, kita diajarkan untuk melihat stabilitas tubuh bukan sebagai satu hal, tapi dua hal yang bekerja sama. Stabilitas bawaan dari struktur kita dan stabilitas aktif dari otot-otot kita. Stabilitas bawaan dan stabilitas aktif. Oke, coba jelaskan lebih lanjut. Apa itu foam closure?
Form closure itu stabilitas bawaan, pasif. Stabilitas yang datang dari bentuk. Analogi terbaik dari Caroline itu kunci dan gembok. Kunci dan gembok. Iya, bagaimana permukaan sendi kita itu saling mengunci dengan pas, ditambah ketegangan dari ligamen dan kapsul sendi di sekitarnya. Contoh paling jelas itu panggul kita. Bentuknya yang seperti cincin itu secara alami menciptakan kuncian yang memberikan stabilitas tanpa kita perlu melakukan apa-apa. Nah, itu form closure. Oke, jadi itu stabilitas dari desain tubuh kita, tulang dan ligamen. Lalu, bagaimana dengan force closure? Nah, force closure ini yang aktif dan dinamis. Ini kontribusi dari otot, fascia, dan sistem saraf kita. Bayangkan otot-otot inti dalam yang tadi kita sebut. Transversus abdominis, otot dasar panggul. Betul. Ketika mereka berkontraksi dengan timing yang pas, mereka itu menciptakan semacam korset internal yang mengencangkan dan menstabilkan sebuah area. Ini sistem penyangga yang bisa kita kontrol. Jadi, instruktur ISP itu tidak lagi melihat sebuah gerakan sebagai benar atau salah saja, tapi sebagai semacam dialog yang terus-menerus antara dua jenis stabilitas ini. Ini pasti mengubah cara mereka melihat latihan yang paling sederhana sekalipun. Tepat sekali. Coba kita ambil contoh latihan bridge atau jembatan yang dibahas di wawancara. Bayangkan seorang klien datang dengan ketidakstabilan sendi sakroiliaka. Artinya, form closure di area panggul belakangnya lemah. Mungkin ligamennya sedikit longgar. Oke. Instruktur biasa mungkin akan langsung, oke, ayo lakukan bridge. Dan tanpa sadar, gerakan itu justru menambah tekanan pada ligamen yang sudah rapuh itu. Tapi instruktur ISP akan berpikir secara berbeda. Jauh berbeda. Mereka akan berpikir, oke, form closure klien ini lagi nggak optimal. Gimana caranya saya bisa pakai force closure untuk membantu? Jadi, sebelum klien mengangkat panggulnya, mereka akan memberikan isyarat yang sangat spesifik. Mungkin seperti, tarik napas dalam, saat buang napas, rasakan perut bagian bawahmu tertarik lembut ke arah tulang belakang, seolah-olah mengencangkan ikat pinggang. Jadi mereka membangun korset otot itu dulu sebelum bergerak. Persis. Dengan begitu, panggulnya sudah distabilkan secara aktif. Baru setelah itu, klien diminta mengangkat panggulnya. Gerakannya mungkin kelihatan sama dari luar, tapi secara internal, niat dan eksekusinya total berbeda. Wow. Latihan yang sama, yang tadinya berisiko, sekarang menjadi terapi. Nah, itulah perbedaannya. Salah satu poin paling kuat yang saya tangkap dari wawancara ini adalah bahwa cedera itu bukan cuma soal kerusakan fisik ya, bukan cuma otot atau tulang. Dikatakan ini juga soal sistem saraf yang belajar untuk melindungi diri dan kadang-kadang perlindungannya itu berlebihan. Ini udah melampaui mekanika murni ya. Betul. Dan ini bagian yang sering terlewatkan dalam pendekatan kebugaran konvensional. Kita masuk ke dimensi neuroemosional dari cedera. Saat cedera terjadi, otak kita itu bisa mengirim sinyal yang menyebabkan inhibisi otot lokal. Inhibisi otot lokal, itu kayak sikring yang putus di sirkuit listrik begitu. Ototnya masih ada di sana, tapi otaknya untuk sementara memutuskan koneksi untuk melindunginya. Analogi yang sangat tepat. Persis seperti itu. Otot di sekitar area yang cedera seolah tertidur atau lupa cara kerjanya. Akibatnya, tubuh kita kan pintar. Ia mencari jalan lain. Menciptakan pola kompensasi. Ada faktor rasa takut untuk bergerak, takut sakit lagi, yang akhirnya bisa mendarah daging dan membatasi hidup seseorang. Jadi tujuan ISP bukan cuma melatih otot yang lemah, tapi seperti kata Caroline, mendidik ulang sebuah jaringan. Itu proses yang rumit sepertinya. Gimana caranya? Caranya justru sangat halus dan tidak memaksa. Instruktur ISP akan menggunakan umpan balik sensorik, gerakan yang diperlambat, kesadaran pada pernafasan, dan isyarat verbal yang sangat presisi. Tujuannya bukan untuk memaksa otot bekerja, tapi untuk memprogram ulang peta motorik di otak. Kita mencoba membangunkan kembali jalur saraf ke otot-otot yang tertidur tadi. Berarti cara instruktur berkomunikasi pun berubah total. Bukan lagi sekedar instruksi kayak, angkat kakimu, tapi lebih menjadi, coba rasakan napasmu mengalir ke punggung bawah, lalu biarkan pinggulmu mengambang ringan dari matras. Amati sensasi apa yang muncul. Instruktur jadi semacam pendidik sistem saraf, bukan cuma pelatih otot. Anda menangkap esensinya. Ini juga mengakui faktor psikologis yang besar, dengan memberikan klien pengalaman bergerak tanpa rasa sakit, bahkan dalam rentang yang sangat kecil, kita secara bertahap mengurangi rasa takutnya. Membangun kepercayaan lagi ya? Betul.
Kita membantu sistem saraf mereka untuk belajar kembali bahwa gerakan itu aman. Ini proses yang memberdayakan klien. Mereka jadi mitra aktif dalam pemulihan mereka sendiri. Ini hal yang paling mengejutkan bagi banyak instruktur loh. Ini membawa kita ke poin penting tentang peran profesional. Caroline di wawancara sangat menekankan soal batasan etis. Pelatihan ISP ini tidak serta-merta mengubah instruktur Pilates menjadi fisioterapis atau dokter. Oh, ini poin yang sangat krusial dan ditekankan berulang kali. ISP tidak memberikan wewenang untuk membuat diagnosis medis. Titik. Tanggung jawab etis adalah bagian yang tidak terpisahkan. Instruktur justru belajar untuk lebih peka, mengenali kapan sebuah kasus berada di luar lingkup kompetensi mereka, dan kapan harus segera merujuk klien ke profesional medis. Jadi, semakin tahu, semakin sadar batasannya ya. Paradoksnya begitu, semakin dalam pengetahuan mereka, semakin sadar mereka akan batasan mereka. Jadi kalau bukan untuk mendiagnosis, apa peran mereka sebenarnya? Caroline menyebutnya mata rantai yang sangat berharga dalam kesinambungan rehabilitasi. Ini mengisyaratkan adanya peran kolaborasi ya. Tepat. ISP memberikan apa yang disebut Caroline budaya para medis yang diperluas. Ini membekali mereka dengan bahasa yang sama dengan para profesional kesehatan lain, fisioterapis, osteopat, atau dokter. Jadi komunikasi antara instruktur ISP dengan fisioterapis itu beda banget. Instruktur nggak akan lagi cuma bilang, oke, kliennya akan saya latih pakai reformer. Tapi mereka bisa mengatakan sesuatu yang jauh lebih spesifik dan profesional. Jauh lebih spesifik. Mereka bisa telepon fisioterapis dan bilang, terkait pasien kita Bu Rina, saat ini saya fokus memulihkan force closure di sekitar panggulnya. Saya bekerja secara isometrik dalam rantai tertutup dan menghindari fleksi tulang belakang yang berlebihan. Wow, itu detail sekali. Ringan. Bagaimana menurut Anda? Komunikasi seperti ini membangun kepercayaan. Fisioterapis jadi tahu kalau instruktur Pilates ini paham proses rehabilitasi dan bekerja selaras dengan tujuan mereka. Klien pun menerima perawatan yang nyambung. Lalu, bagaimana semua teori ini terlihat dalam praktik sehari-hari? Coba kita bayangkan satu hari di studio seorang instruktur terlatih ISP. Pasti dinamis sekali. Sangat dinamis dan butuh adaptasi konstan. Misalnya pagi hari ada kelas semi-private dengan 3 klien. Klien pertama baru pulih dari pasang pen di pinggul, yang kedua punya riwayat hernia diskus, yang ketiga pemulihan pasca keseleo. Oke, 3 kondisi berbeda dalam satu kelas. Instruktur akan memberikan tema umum, katakanlah stabilitas lumbopelvis, tapi eksekusinya untuk tiap orang akan berbeda. Jadi bukan pendekatan satu untuk semua ya, bahkan di kelas grup. Saat yang lain melakukan latihan roll down penuh, instruktur mungkin akan memintanya melakukan hip hinge sambil menjaga tulang punggung tetap netral. Sementara untuk klien pasca keseleo, penekanannya mungkin pada penyelarasan kaki dan pergelangan kakinya di setiap gerakan. Beban, rentang gerak, kompleksitas, semuanya disesuaikan. Siangnya, mungkin ada kelas wellness dengan klien yang kelihatannya sehat, tapi kacamata ISP tetap dipakai. Instruktur akan jeli melihat pola kompensasi dan memberikan isyarat untuk mengoreksinya sebelum menjadi masalah. Dan sore harinya, mungkin untuk sesi yang lebih fokus rehabilitasi. Bisa jadi. Mungkin ada sesi privat dengan klien pasca operasi bahu. Di sini, pekerjaannya jadi sangat terarah, mengikuti protokol dari dokter atau fisioterapis, fokus pada tujuan fungsional. Ini berlaku juga untuk atlet kan? Wawancara ini menyebut mereka sebagai populasi berisiko yang agak berlawanan dengan intuisi. Bukannya mereka justru yang paling bugar dan kuat? Justru karena mereka sangat kuat, mereka juga bisa menjadi ahli kompensasi. Untuk bisa terus berprestasi, tubuh mereka mengembangkan strategi yang sangat cerdas untuk mengakali kelemahan atau cedera mikro yang berulang. Jadi mereka menutupi masalah kecil dengan kekuatan di area lain. Tepat. Seorang penari mungkin sangat hipermobil di satu area untuk mengimbangi kekakuan di area lain. Seorang pemain golf punya ketidakseimbangan rotasi yang luar biasa. Dan ISP ini membantu mengidentifikasi mata rantai yang lemah itu. Tepat. Saya ingat ada cerita tentang seorang pelari yang terus-menerus mengalami nyeri pinggul. Semua pelatih menyuruhnya memperkuat otot glutesnya, tapi nggak ada hasil. Akhirnya, seorang instruktur ISP mengamati dan menyadari masalahnya bukan pada kekuatan, tapi pada timing aktivasi otot inti dalamnya sesaat sebelum kakinya mendarat. Perubahan kecil itu bikin nyerinya hilang. Wah. Jadi ISP ini seperti jaminan kualitas untuk tubuh atlet, membantu mereka berkarir lebih panjang.
Jadi kalau kita simpulkan setelah mendalami wawancara ini, jelas bahwa ISP ini bukan cuma soal belajar beberapa latihan baru. Ini lebih tentang sebuah transformasi. Benar, ini sebuah transformasi fundamental. Menggunakan kata-kata penutup Caroline yang sangat kuat, untuk seorang instruktur, ISP mengubah keraguan menjadi penilaian yang tajam. Anda tidak lagi menebak-nebak. Dan untuk kliennya? Dan untuk klien, ISP mengubah rasa takut untuk bergerak menjadi kepercayaan yang ditemukan kembali. Dan itu adalah hadiah yang tak ternilai. Caroline juga merangkum semangat ISP ini dalam 3 kata kunci yang menurut saya sangat mengena. Iya, dan ketiganya membungkus seluruh diskusi kita dengan rapi. Yang pertama adalah lucidity atau kejelasan. Ini bukan cuma soal melihat realitas tubuh yang cedera, tapi juga kejujuran mengakui batas kemampuan diri sendiri. Tahu kapan harus merujuk. Persis. Yang kedua adalah precision atau presisi. Artinya setiap pilihan latihan itu ada tujuannya, ada alasannya, berdasarkan ilmu pengetahuan. Lawan dari latihan yang asal-asalan. Dan yang terakhir, persekutuan. Betul, alliance atau persekutuan. Persekutuan dengan klien, dengan profesional kesehatan lain, dan ya persekutuan dengan diri sendiri untuk terus belajar dan bekerja dengan integritas. Kejelasan, presisi, persekutuan. Ke depan, tidak memiliki pelatihan seperti ISP ini bisa menjadi sebuah keterbatasan profesional bagi instruktur. Ini memunculkan pertanyaan yang menarik untuk Anda renungkan. Dalam masyarakat kita yang semakin sadar akan kesehatan, sebenarnya di mana kita harus menarik garis antara kebugaran umum dan perawatan yang terinformasi secara klinis? Dan pada akhirnya, apa tanggung jawab seorang profesional di bidang gerak tubuh dalam ekosistem kesehatan yang lebih besar?